Halo Opa dan Oma, senang sekali pada saat ini saya bisa berjumpa dengan Opa dan Oma. Doa saya, Oma semuanya dalam keadaan sehat. Hatinya gembira, pikirannya damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Kita pujikan pujian ini ya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku akan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Terbang tinggi agar Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
Ayo, siapa di sini opa dan oma yang sering ngalami rematik? Nah, kali ini senam kita sama-sama akan menolong opa dan oma setidaknya bisa tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan ketika rematik. Ayo kita praktekkan ya. Nah, judul renungan kita hari ini adalah lupa nama diri. Terambil dari Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Suatu kali ketika saya sedang mengantri untuk check-in di penerbangan ke Jakarta, di tengah-tengah antrian yang panjang itu tiba-tiba ada seorang pria yang maju ke depan memotong antrian yang ada. Petugas sudah ngasih tahu supaya dia antri, tetapi pria ini malah berkata, "Anda tidak tahu saya ini siapa?" Kemudian petugas pun menggelengkan kepala. Tiba-tiba salah seorang yang berada di tengah antrian itu nyeletuk, "Kasihan ya Bapak ya, namanya sendiri saja lupa." Meledaklah kita yang sedang antri pada saat itu. Nah, ini juga yang disampaikan oleh pengamsal. Pengasal mengatakan bahwa jikalau keangkuhan tiba, maka tiba jugalah cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat kedua. Amsal ini mengingatkan kepada kita bahwa keangkuhan itu sebetulnya akan mempermalukan kita, akan menghasilkan cemooh dari orang lain. Tidak ada orang yang suka atau melihat orang yang angkuh. Sebaliknya, Amsal juga menegaskan kepada kita untuk selalu rendah hati, karena dengan kerendahan hati itu yang akan menuntun kita kepada hikmat. Ini berarti bahwa jika kita bersikap rendah hati, semuanya itu akan kita wujudkan dengan kita mau belajar dari orang lain, belajar mendengar, sehingga hikmat pun akan makin bertambah. Dalam sehari ada 24 jam, bagi semua orang berlaku sama. Yang berbeda adalah bagaimana orang mengisi 24 jam yang ada di dalam kehidupannya. Apakah dengan keangkuhan sehingga menghasilkan cemoohan, cibiran, nyinyiran dari orang lain? Atau kita mengisinya dengan kita terus belajar menjadi orang yang rendah hati, supaya apa? Supaya hikmat Tuhan itu boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Makin banyak orang berhikmat, makin matang ia dalam menghadapi segala hal, termasuk menghadapi pergumulan kehidupan. Doa saya, Opa dan Oma, semuanya menjadi orang-orang yang berhikmat. Mari kita berdoa.
Tuhan terus ingatkan kami supaya kami terus belajar rendah hati, terus mau belajar dari segala hal yang ada di sekitar kami, terutama kami juga belajar dari firman-Mu, supaya kami boleh makin mengerti jalan-jalan-Mu, dijauhkan dari cemoohan, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.